Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Welcome to my class. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, serta kita akan mempelajari juga sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausahawan agar usahanya dapat berkembang. Nah, sebelum itu kita akan membacakan, ya, kalian dengarkan saja sebuah teks tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan, diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual, kata Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Itu adalah sedikit teks tentang kreativitas yang membuahkan hasil dalam wirausaha. Contohnya barusan Ibu Made yang membuat berbagai macam kerajinan dari rangkaian bunga-bunga kering, bisa dijadikan sabun, pewangi, dan lain-lainnya. Selain dijual di dalam negeri, produk-produk dari Ibu Made itu dijual juga atau diekspor ke luar negeri. Diberlakukannya MAI, masyarakat ekonomi ASEAN, tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah masyarakat ekonomi ASEAN itu? Bagaimana? Kita sebut saja MEA, ya. MAI, MEA, ya, mempengaruhi kehidupan kita. Apa manfaatnya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Apakah itu MEA? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lainnya di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya. Tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Bentar ya. Nah, apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, kita harus berusaha bersaing dengan masyarakat ASEAN lainnya dari segi wirausaha ataupun dari tenaga kerja. Ya. Kita harus bisa menjadi wirausaha yang baik. Kita bisa menjual produk-produk kita, memperkenalkan produk kita ke luar negeri. Dan kita juga harus bisa menjadikan negara kita sendiri menjadi tempat bekerja untuk warga kita sendiri. Kita harus bersaing dengan warga ASEAN yang ingin bekerja di Indonesia. Salah satu untuk bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN, kita menjadi seorang wirausaha yang sukses, yang baik. Nah, belajar berwirausaha harus kita lakukan sejak dini, sejak kecil. Nah, apa saja yang harus diperhatikan untuk memulai sebuah wirausaha? Nah, simaklah percakapan berikut ini. Ya, ini ada sebuah percakapan Udin, Edo, Gina, dan Pak Gino ya. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu.
beliau memulai usaha memainkan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Udin berkata, "Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti, aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini?" Pak Gino menjawab, "Bapak, saya seorang pengrajin kayu. Sejak kecil, saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai macam mainan kayu. Nah, saya juga ingin mainan itu juga membantu anak-anak lainnya memahami pelajaran." Lalu Siti mengatakan, "Oh, jadi kita bisa memulai suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya Pak? Aku gemar membaca berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya. Kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola?" kata Udin. Mungkin saja. Biasanya, kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya, ujar Pak Gino. "Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran?" tanya Edo. Lalu Pak Gino menjelaskan, "Oh, tidak sekedar bermimpi. Saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Dari sana saya temukan bahwa banyak anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri memulainya." "Loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya," kata Edo. Pak Gino kembali menjelaskan, "Usaha yang kamu lakukan, kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar pemukimanmu." Lalu Edo mengatakan, "Betul juga ya. Betul juga ya Pak. Tidak terfikir olehku sebelumnya, perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumah." Nah, berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Tanya Siti. Pak Gino menjelaskan, modal utamanya adalah
kerja keras, dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Kita harus tekun, kreatif, serta jujur, juga tidak boleh ditinggalkan. Nah, usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula. Wah, ternyata banyak ya yang masih harus kita pelajari untuk menjadi seorang wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru pada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak, ujar Udin. Tentu saja boleh. Bapak senang hati melihat anak-anak seumuran kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Nah, Bapak punya keyakinan dengan mimpi kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya, jawab Pak Gino. Sore itu Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Nah, barusan adalah percakapan Udin dan teman-temannya bersama Pak Gino. Mereka berbincang-bincang tentang bagaimana menjadi seorang wirausahawan. Nah, seorang wirausahawan itu modalnya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Apalagi usaha yang dirintis itu tidak selalu mulus, tidak selalu untung. Pasti ada ruginya juga. Ada permasalahan juga dalam perjalanannya. Seorang pengusaha harus memiliki sifat ketekunan, kreativitas, harus kreatif, serta jujur. Nah, jujur itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita mempunyai usaha dengan jujur, insya Allah usaha kita akan maju. Nah, usaha harus dimulai dengan niat dan sikap yang baik dari awal agar hasilnya pun akan baik juga. Tidak salahnya kita bermimpi untuk mempunyai usaha yang baik. Mudah-mudahan usaha tersebut bisa terwujud, karena mimpi tersebut bisa menjadi motivasi agar mimpi tersebut bisa terwujud di dalam dunia nyata. Bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah mengerti? Nah, jika belum mengerti, silahkan kalian ulangi lagi video ini sampai kalian mengerti. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.